Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan memasang kabel grounding tambahan untuk mobil. Jadi bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Ya, jadi ini dia kabel groundnya. Di sini terdapat 5 kabel. Yang titik terpanjang itu ada di 120 cm dan yang paling pendek itu di 40 cm. Di sini ada 5 ya. Terus 20-nya ada 2. Terus sisanya ada yang 62 dan 41 gitu ya. Cukup panjang, tapi kalau di ruang mesin apakah nanti nyampe, nanti kita lihat aja ya. Nah, konsepnya di paket pembelian juga terdapat ini kabel dis dan dikasih warna biru ya, mungkin biar senada, biar rapi, enggak warnanya biar enggak jomplang gitu ya, bagus. Kemudian dikasih juga ini ya, dudukan ke terminal akinya, skun-skunnya disiapin kayak gini model baut, jadi nanti yang satu masuk ke aki, sisanya masuk ke sini. Dan nanti kalau misalnya nggak muat, ada yang tinggal ditumpuk aja, kan grounding boleh ditumpuk ya. Jadi kalaupun kalian beli yang ini cuma 3 biji, kabelnya 5 ya nggak masalah, kan tinggal ditumpuk aja. Oke, jadi nanti kita lihat langsung ke mobilnya ya. Dan untuk kabelnya sendiri di sini ada tulisan SNI. Di sini ada tulisan NYAF ini, NYAF ini merupakan merek dari kabelnya. Ini saya beli dengan harga 120.000 di toko hijau ya. Dapat 5 kabel seperti ini dan seluruh isinya ya 120.000. Dan tertulis di sini 300 sampai 500 volt. Cuman tidak ada keterangan berapa ampere maksimal dari kabel ini, hanya voltase saja ya. Tapi kalau dari modelnya ini kalau 12 volt ya, itu maksimal mungkin sekitar di 40 ampere ya kalau dari kabel yang segini. Kalau lebih dari itu kayaknya jangan. Tapi ini kan fungsinya untuk grounding, jadi tugasnya tidak seberat kabel plus ya, kabel arus plus. Ini kan hanya kabel tambahan, jadi sepertinya tidak masalah. Lah untuk harganya apakah kemahalan? Menurut saya ya cukupan ya, dibilang overprice juga enggak, dibilang murah juga enggak, pas ya. Kita berlama-lama lagi, langsung kita pasang saja ke mobilnya dan akan saya lihatkan konsep dan cara pemasangannya ya. Mungkin tidak detail sekali, hanya beberapa, tapi tetap akan saya videokan. Ya, jadi ini dia untuk platnya akan saya pasang di sini ya, di kepala aki negatif ya, seperti. Tapi jangan dipasang dulu karena kita akan mal dulu dari kabel groundingnya. Nah, jadi untuk konsepnya di sini akan menggunakan 3 kabel ground ya, yang satu untuk ke ECU, satu untuk ke coil sekaligus body dari mesin ya di cylinder head, dan satu lagi ke throttle body. Nah, ini tuh kabel yang ke arah coil atau cylinder head ya, kurang lebih seperti ini. Ini baru di mal ya, nanti akan dirapihkan. Dan satu lagi ini untuk ke arah throttle body, namun karena kabelnya tidak nyampe, akhirnya saya gunakan 2 kabel dan ada sambungan di tengah seperti itu ya, dan itu tidak masalah, sama aja. Setelah ada 3 konsep kabel tersebut, sekarang saatnya saya menyambungkan ketiga kabel grounding ini ke plat terminal yang seperti ini ya. Itu Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Dan untuk penyambungannya itu dikunci menggunakan baut dan mur ya.
yang nanti akan menggunakan kunci pas dan kunci sok. Ya, setelah semua kabel sudah berhasil terpasang ke plat terminalnya, sekarang saatnya menyambungkan plat terminalnya ke klem aki negatif ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, langkah selanjutnya ini saya hubungkan kabel yang paling pendek ini ya, ini ke arah ecu mesin. Dan untuk caranya bisa dilihat juga di layar kaca. Ini saya kendorkan baut dudukannya ecu, kemudian setelah dikendorkan copot, kemudian kita pasangkan saja ini kabel groundingnya ya, sesuai skunnya ya. Skunnya ini masuk, kemudian kita baut sekalian seperti ini ya. Itu saya gunakan kunci pas. Setelah pemasangan kabel grounding ecu selesai, sekarang kita berpindah ke pemasangan kabel grounding ke silinder head dan sekaligus coil ini ya, jadi satu. Untuk cara pemasangannya itu sama aja dengan yang grounding ecu tadi, kita tinggal pilih saja baut atau mur mana. Ini saya pilih yang ini ya, kemudian saya lepas. Setelah dilepas, saya masukkan skun dari groundingnya, kemudian dikencangkan lagi menggunakan kunci. Ya, kemudian beralih ke pemasangan grounding ke throttle body ya. Ini caranya juga sama seperti grounding ecu dan coil atau cylinder head tadi. Nah, ini ada alasan khusus kenapa saya pilih ke throttle body, karena memang ada isu ya pada mobil Chevrolet Optra ini, ada bermasalah sedikit pada groundingannya. Jadi kita bantu sekalian menggunakan ini. Untuk mobil lain apakah perlu atau tidak itu terserah ke Anda ya, ke kalian masing-masing. Nah, sedikit perbedaan untuk grounding pada throttle body ini, saya tidak melepas mur dari throttle kemudian saya pasang dan timpa dengan skunnya, tapi saya tambahin mur lagi, jadi ada dua seperti ini, karena tujuannya agar tidak mengurangi momen atau torsi dari mur throttle body ya, karena ini sangat sensitif ya. Jadi itu saja bedanya ya untuk throttle body, tapi secara prinsip Anda mungkin sudah paham ya, sama, yaitu hanya menempelkan skun ini pada komponen yang ingin dipasang dengan memanfaatkan baut atau mur pada komponen tersebut. Nah, ini sudah terpasang semua kabelnya, sekarang tinggal dirapikan saja. Dan di paket pembelian itu sudah disediakan kabel tis yang warnanya juga biru, jadi matching, bagus. Ini tokonya dikasih bonus. Tinggal kita rapikan sesuai selera dan sesuai jalur aja ya, jadi biar kesannya itu rapi dan tidak berantakan, tidak ngewer-ngewer seperti ini. Untuk cara perapiannya juga itu tergantung ke mobil kalian, modelnya mau gimana, disesuaikan dengan mobil masing-masing.
Ya, jadi penampakannya seperti ini setelah dirapikan ya, jadi terlihat bagus, tidak hanya berfungsi tapi juga secara estetika ini cukup bagus ya, karena ada rona-rona biru dalam mesin sehingga terlihat segar dan sporty. Nah, mungkin Anda banyak yang tanya ya, sebenarnya fungsi dari grounding ini apa. Mungkin akan sedikit saya jelaskan dengan apa yang saya tahu aja ya. Jadi kabel grounding ini berfungsi untuk memaksimalkan arus atau tegangan listrik itu benar-benar langsung terkoneksi dengan terminal negatif aki. Dan kenapa harus dimaksimalkan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah biasanya grounding itu ditempelkan langsung ke bodi mobil, tidak langsung ke aki ya. Nah, seiring berjalannya waktu, terutama untuk mobil yang usianya sudah 10 tahun ke atas, maka terjadi kenaikan resisten dari bodi mobil itu tersendiri ya. Untuk alasannya itu banyak, karena ada korosi, ada karat, atau ada kropos, itu salah satunya, sehingga listrik itu tidak mengalir dengan sempurna, sehingga harus dimaksimalkan menggunakan kabel seperti ini. Jadi gampangnya, kabel grounding ini sebagai jalan pintas ya, arus negatif itu benar-benar langsung masuk ke aki tanpa terhalang oleh korosi, karat, kropos dari bodi mobil. Nah, untuk Anda yang mobilnya masih relatif baru atau usianya juga mungkin masih di bawah 10 tahun, saya rasa belum waktunya untuk menggunakan grounding seperti ini ya. Kenapa? Karena saya masih yakin kalau penghantaran listrik di bodi mobil yang umurnya masih relatif baru itu masih sangat bagus, karena masih minim korosi, minim karat ya. Kecuali mobil Anda itu sudah bekas banjir, pasti akan korosi dan karat. Kemudian yang kedua itu bekas tabrak ya, karena kalau bekas tabrak itu kemungkinan ada dempulan sana sini ya, sehingga resistannya itu sudah naik dan menghambat lajunya arus listrik. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Like video ini kalau Anda suka, kemudian jangan lupa subscribe, dan terima kasih sudah menonton.